Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman, apa kabarnya? Ya, kembali bersama saya dengan Irwin Sukrisno Sugeng di channel Lapak Dosen. Kita akan membahas mengenai pertemuan yang kemarin sempat tertinggal ya, di waktu pertemuan yang keempat. Kita bicara mengenai distribusi teoritis variabel kontinu. Oke, ini untuk mata kuliah kali ini saya berikan di sesi mata kuliah tambahan ya, karena pada sempat di 3 minggu yang lalu saya izin karena saya tidak kondisi saya tidak fit ya. Oke, ini kita langsung aja saya share screen. Oke, untuk pertemuan keempat ini kita membahas tadi ya untuk distribusi teoritis variabel kontinu. Nah, kita akan membahas itu detailnya lebih kepada nilai harapan atau mean atau rata-rata dan juga variance distribusi kontinu. Kemudian juga distribusi normal yang terdiri dari pengertian dari distribusi normal, kemudian fungsi dari distribusi normal dan juga fungsi distribusi normal standar atau baku. Kemudian juga kan kita membahas mengenai distribusi chi-square secara sekilas gitu ya. Kemudian juga distribusi F dan juga distribusi T. Oke, sekarang kita lihat satu per satu. Oke, untuk nilai harapan, maaf, nilai harapan atau mean rata-rata dan juga variance distribusi kontinu. Jadi fungsi probabilitas dengan variabel kontinu itu terdiri dari distribusi normal, distribusi T, distribusi chi kuadrat dan juga distribusi F gitu ya. Oke, kita lihat untuk yang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss. Yaitu apa? Yaitu untuk menghormati Carl Gauss yang hidup dari tahun 1777 sampai dengan tahun 1855, di mana dia sudah berhasil mendapatkan persamaan dari studi mengenai kesalahan-kesalahan dalam pengukuran yang sifatnya berulang-ulang terhadap benda yang sama. Distribusi normal itu ditentukan oleh dua parameter, yaitu U dan juga sigma kuadrat gitu ya. Ini sebetulnya dengan sigma ya. Oke, kemudian distribusi normal itu merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang sifatnya kontinu, distribusi yang simetris, dan mempunyai bentuk seperti genta atau bentuk seperti lonceng gitu ya. Kalau kamu misalnya bisa ngebayangin tuh lonceng bentuknya seperti apa ya, itu mirip seperti itu gitu loh. Grafik untuk distribusi normal gitu loh. Oke, kemudian fungsi dari distribusi normal. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya itu kurvanya itu membentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti seperti genta atau lonceng. Kemudian yang kedua simetris terhadap rata-rata U. Kemudian kedua ujungnya atau ekornya itu semakin mendekati sumbu X gitu kan ya. Tetapi tidak pernah memotong sumbu X. Jadi tidak akan pernah berpotongan, tapi hanya mendekati sumbu X pada kedua ujung gentanya itu, garis gentanya gitu kan. Lalu yang keempat itu jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan sigma. Nah, untuk luas daerah di bawah lengkungan kurva normal itu dari minus infinity atau minus tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga atau sama dengan sama dengan 1 atau 100% gitu kan ya. Kemudian fungsi distribusi normal standar atau baku. Kurva normal standar itu adalah kurva normal yang sudah diubah menjadi distribusi nilai Z, di mana distribusi tersebut akan mempunyai U sama dengan 0 dan standar deviasi standar deviasi sigma sama dengan 1. Nah, kita lihat rumus ini variabel normal standar Z itu adalah nilai random rata-rata variabel random dibagi variabel standar deviasi variabel random atau Z sama dengan X dikurang U dibagi sigma. Nah, kemudian kurva distribusi normal kontinu dibuat sedemikian rupa sehingga luas daerah di bawah kurva itu yang dibatasi oleh X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 sama dengan peluang bahwa variabel acak X itu mengambil nilai antara X sama dengan X1
dan juga X sama dengan X2. Jadi kurva normal daerah P, yaitu di mana tuh X itu sama dengan kurang dari X1 dan lebih dari X2 gitu kan ya. Di atau nilai di antara X1 sampai dengan X2 dinyatakan oleh daerah yang diarsir. Nah, jadi ada daerah arsirnya di bawah kurvanya itu. Jadi untuk mengetahui berbagai luas di bawah kurva normal standar, digunakan tabel luas kurva normal standar. Jadi ada tabelnya gitu kan. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ini yang dimaksud dengan bentuknya itu seperti genta atau lonceng, di mana kedua ujung garisnya itu mendekati sumbu X. Sumbu X adalah ini ya, sumbu yang horizontal, gitu kan. Tapi dia tidak pernah berpotongan, dia hanya mendekati kepada sumbu X pada kedua ujungnya, gitu kan. Nah, misalkan segini, nilai P itu dalam kurung minus 0,68, di mana, nilai P di mana Z itu sama dengan atau kurang dari atau sama dengan minus 0,068 sampai dengan sama dengan 0 gitu ya, atau kurang dari 0. Itu di mana L 0 itu luasnya itu sama dengan minus 0,68, itu sama dengan L 0,68 itu adalah 0,257. Demikian juga pertukaran seperti ini adalah dilihat dari luas kurvanya ini yang bisa dilihat pada tabel luas kurva normal standar gitu kan. Oke, kemudian misalkan gini, kalau kita ingin membaca tabel distribusi normal standar, contohnya misalnya gini, Z sama dengan 1,96, maka P-nya itu, jadi nilainya itu nilai di mana Z itu sama dengan kurang dari 0 atau kurang dari, nilai itu berkisar antara 0 sampai dengan 1,96 gitu ya. Jadi di sini nilai itu adalah 0,4750. Ini dilihat dari tabelnya gitu kan. Oke, kemudian kita lihat di sini pada contoh kasusnya. Dari hasil pengamatan terhadap buah jeruk yang dipanen dari kebun Elf yang menunjukkan bahwa rata-rata diameter buah jeruk di kebun tersebut sama dengan 100 mm dengan standar deviasi 15 mm. Diasumsikan bahwa diameter buah jeruk yang diamati tersebut berdistribusi normal. Berapakah probabilitas buah jeruk yang memiliki diameter kurang dari 105 mm? Gitu. Berarti kan diketahui U-nya itu adalah 100, seharusnya dari sini kan diameter buah jeruknya 100 mm, kemudian standar deviasi itu adalah 15 mm. Nah, kemudian X-nya itu adalah kurang, ini kan dari sini kan diameter kurang dari 105 mm ini. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Seperti ini kan. Berarti Z-nya itu adalah 105 dikurang 100 dari mana? Ini kan yang 105 ini. Diameternya ini, diameternya kurang dari 105 dikurang 100 mm. Rata-ratanya itu kemudian dibagi dengan ini kan jumlah standar deviasi 15 mm sama dengan Z itu adalah 0,33. Nah, kemudian Z tabelnya itu adalah kalau nilainya 0,33, Z tabel adalah 0,1293. Nah, kemudian ini kan sini adalah kita lihat ya. 0,5 dari mana kan, dari 0,5 ditambah, berarti Z tabel sama dengan 0,5 ditambah 0,1293 itu sama dengan 62,93%. Nah, 0,5 dari mana? Dari sini nih gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian juga ada contoh kasus di sini. Ada jawabannya, kita lihat ya. Oke. PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga merek B itu adalah 350 gram dengan standar deviasinya itu adalah 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas berat buah mangga yang mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen. Jadi kita tahu nih kira-kira probabilitasnya berapa gitu kan, kalau salah beratnya itu kurang dari 250 gram dan konsumen akan protes. Oke.
Kita masukkan pada U-nya itu adalah 350 gram. 350 itu kan dari berat buah mangganya itu kan. Nah, kemudian ditanya kalau misalnya probabilitas atau X itu kurang dari 250 gitu loh. Yang which is di mana apa namanya standar deviasi adalah ini 50 gram dan X-nya itu adalah ini nih kan yang 250 gram ini. Oke, kita coba kerjakan. Nah, kita masukkan di sini dapat 250 dikurang 350, berarti kan 250 itu adalah yang X dikurang U-nya itu dibagi 50 kan. 50 itu adalah ini kan standar deviasinya itu kan. Oke, kemudian sama dengan berarti kan minus 100 karena kan 250 dikurang 350 dibagi 50 berarti kan minus 100 per 50 sama dengan minus 2. Nah, kita hitung minus apa? Oke, masukin ke tabelnya ini Z hitungnya itu minus 2, berarti nilainya adalah 0,4772. Berarti sini Z tabel itu 0,5 dikurang 4772. Berarti sama dengan 0,0228. Terus sama kalau misalkan kalau kita kali 100, berarti ini kan kita maju berarti sekitar 2%, sekitar 2,2% lah gitu loh. Nah, tabelnya jadi seperti ini. Ini adalah tabel distribusi normal standarnya. Kalian juga bisa download bisa download dari internet juga ada. Oke, nah kemudian kita lihat juga next-nya itu adalah kita bicara mengenai distribusi chi-square. Jadi jika X berdistribusi X kuadrat dalam kurung V, di mana V itu adalah derajat kebebasan dan dB itu sama dengan N dikurang 1, maka di sini diketahui gimana nih C-nya itu adalah C1 kurang dari C2 gitu loh. Oke, mungkin saya bahas kita saja, kita masuk kepada distribusi chi kuadrat. Oke. Sekarang kita bahas untuk distribusi F. Jadi distribusi tergantung pada dua buah derajat kebebasan. Bisa diketahui V1 sama dengan 20 dan V2 sama dengan 15 dan alfa itu sama dengan 0,05, maka kita tentukan F-nya itu adalah 0,05 dalam kurung 20 dan 15. Nah, kemudian juga sebuah sampel terdiri dari 25 mahasiswa dan 15 siswi dipilih secara random dengan taraf nyata sebesar 0,2. Oke, ini kita bisa lihat di sini beberapa contohnya. Ini adalah tabel distribusinya juga, gitu kan ya. Oke, kemudian untuk yang distribusi T, bila X dan S kuadrat masing-masing itu adalah nilai tengah dan ragam suatu contoh acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal dengan nilai tengah U dan ragam itu adalah sigma kuadrat, maka T-nya itu adalah sama dengan X minus U dibagi S per N akar N gitu loh. Ini merupakan sebuah nilai perubahan acak T yang mempunyai distribusi T dengan V itu sama dengan N minus 1 derajat bebas gitu kan. Oke, bila sampel randomnya kecil, pendugaan parameter populasi sebaiknya dilakukan dengan distribusi T. Bentuk kurva distribusi T akan menyerupai bentuk kurva distribusi normal jika ukuran sampel yang diambil itu ya kurang sebesar 30 responden gitu kan ya. Nah, ini seperti ini distribusi T-nya, kalian bisa lihat. Nah, jika misalnya N sama dengan 3 dan batas keyakinan itu ada di atas keyakinan atasnya sebesar 0,025, maka tentukan T-nya ini. T-nya itu adalah menjadikan V itu sama dengan N minus 1, berarti kan N-nya itu kan ini 3 dikurang sama dengan 2 derajat bebas. Nah, kemudian alfa itu adalah 0,025, maka T-nya itu adalah nilainya 4,303. Dilihat dari mana? Dari tabel. Nah, kemudian suatu variabel random yang terdiri dari 10 mahasiswa mempunyai distribusi T dengan min-nya itu 112 dan standar deviasi itu sebesar 11. Berapakah probabilitas akan mempunyai nilai lebih besar dari 120? Berarti nilai P-nya itu probabilitas X lebih dari 120. Berarti kita masukkan di sini di rumus. T sama dengan 120 dikurang 112 dibagi 11 akar 10 gitu kan, sama dengan
8 per 11 bagi 3,16. Berarti T itu sama dengan 8 per 3,48 sama dengan 2,29. Berarti kita cari nilai dari tabelnya itu adalah seperti ini kan, T-nya itu 2,2, dari 2,29 sama dengan berarti nilai P itu adalah 0,025. Nah, seperti ini gitu loh. Oke, untuk pertemuan kali ini saja dari saya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di Japri juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat semuanya teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.